Ya, shalom saudara. Kurang kedengaran. Shalom, shalom, haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tuhan Yesus luar biasa. Untuk itu kita dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Saya percaya saya dan saudara dalam keadaan baik dan sehat. Itu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Saudara, hari ini adalah ibadah istimewa. Bersama-sama, mungkin kita nggak dalam satu tempat, ya, tapi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing, mungkin di kamar, dimanapun kita bersama-sama satu hati sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita mau beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mari bersama-sama satu dalam doa, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu dengan pasti kami ada hari ini karena berkat pertolongan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya hari ini dalam hari yang istimewa di mana kami mau memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah engkau bangkit, engkau naik ke surga. Biarlah ibadah hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa kiranya perkenanan Tuhan atas kehidupan kami, setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya ibadah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, pimpin hamba-hamba-Mu di dalam ibadah yang akan melayani dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dan pada pagi hari ini, kami mau beribadah kepadamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah istimewa memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kita yang siap beribadah bersama berkata amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah yang luar biasa. Ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi dasar bagi kita bahwa kitalah umat yang lebih daripada pemenang. Di dalam Amsal 23:18 mengatakan, sungguh masa depan itu ada. Harapan itu nyata di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, ini kami Tuhan. Kau mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan, aku berserah pada rancangan-Mu yang indah Tuhan. Rancangan-Mu
Haleluya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa hebat dan dahsyatnya Allah kita. Jemaat Tuhan, jangan lupa juga untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dapat dilihat di Warta Jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Percaya atas semua perbuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Percaya semua perbuatannya. Engkau hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Berkuasa nama-Mu Tuhan, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus adalah sahabat setia kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Engkau Tuhan yang tahu hati kami. Engkau Tuhan, anugerah terindah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Tuhan. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti bagi kami Tuhan di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Amin. Kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau yang terbaik, Kau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami sampai hari ini. Walaupun kami sadar dan kami tahu bahwa ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, khususnya bersoalan dengan COVID-19. Namun kami kiranya tidak kekurangan sukacita. Kami bersyukur atas segala sesuatu karena itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, cerahkan hati kami, cerahkan pikiran kami, lembutkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa seluruh jemaat yang ada di rumah, Shalom. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kiranya sukacita Tuhan hadir bagi saudara semua, keluarga, dan seisi rumah tangga saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa yang penting di dalam kepercayaan Kristen, saudara-saudara. Maka itu dituangkan di dalam pengakuan iman rasuli. Salah satu poin di sana yaitu bahwa ada aku percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah ia, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis dari Kisah Para Rasul yaitu Lukas memberikan catatan kepada kita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia mendeskripsikan bahwa di sana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga disaksikan oleh banyak orang. Konfirmasinya jelas saudara. Ada dari sorga sendiri yaitu malaikat dan ada dari murid-murid pengikut Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan peristiwa yang sangat penting bagi keyakinan, bagi pondasi iman Kristen.
Kenapa penting saudara? Karena peristiwa kenaikan ke sorga merupakan satu rangkaian karya dari Kristus. Mulai dia berinkarnasi, lahir sebagai bayi, sebagai manusia. Kemudian dia mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke sorga. Ini satu paket, satu rangkaian yang penting dalam iman Kristen. Seperti yang pernah saya sampaikan pada waktu saya khotbah pada peristiwa kebangkitan Tuhan. Saya sampaikan di sana bahwa satu bagian dari apa yang terjadi pada Kristus tidak diakui, maka iman Kristen tidak menjadi lengkap. Oleh karena itu saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang sangat penting. Kemudian kita juga melihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus saudara bukan mitos. Karena Lukas mencatat ada saksi-saksi. Ada dari konfirmasi dari sorga yaitu malaikat memberitahu. Kemudian ada murid-murid. Ini agak berbeda dengan tokoh-tokoh agama lain. Mereka ketika melakukan satu kegiatan atau peristiwa, enggak ada saksi yang melihat. Mereka hanya menyaksikan sendiri. Tapi ini tentang Yesus, orang lain yang menyaksikan. Orang lain yang mencatat. Tapi tokoh agama lain, saudara, biasanya mereka mencatat dirinya sendiri supaya diakui. Tapi tentang Yesus berbeda. Dia ada saksi. Ini yang membedakan. Setiap peristiwa Yesus, saudara-saudara, yang terjadi pada Yesus selalu ada saksi. Dia lahir, ada saksi malaikat orang Majus. Dia mati, ada banyak saksi dari pihak musuh dan murid-muridnya. Dia bangkit, juga sama ada saksi. Dan dia naik ke sorga juga ada saksi. Yang ketiga kita melihat saudara bahwa kita melihat di sini peristiwa tentang kenaikan Kristus ke surga memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ada tujuan dan maksud saudara. Memiliki makna. Kalau kematiannya saudara, darahnya untuk membayar lunas dosa kita. Kebangkitannya saudara punya makna bahwa lewat kebangkitannya maut dikalahkan. Kenaikannya ke surga tentu punya makna. Apa itu maknanya saudara-saudara? Kalau kita melihat tadi apa yang dicantumkan Lukas. Maka saya dapat memberikan kepada kita. Ada 3 saudara makna dari kebangkitan Tuhan. Sorry saya lupa menyebut tema khotbah saya hari ini yaitu kenaikannya ke sorga sebagai jaminan bagi masa depanku. Kenaikannya ke sorga sebagai jaminan bagi masa depanku. Mengapa menjadi sebagai jaminan saudara? Maka minimal ada 3 saudara. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyatakan apa saudara? Menyatakan supremasi Kristus atas segala sesuatu. Menyatakan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Alkitab mencatat saudara waktu dia naik ke sorga. Alkitab mencatat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa baik 1 Petrus 3 ayat 22, Ibrani 10 ayat 12, Kisah Rasul 7 ayat 56. Waktu Stefanus saudara dirajam dan mau mati, hampir mati dan dia mati. Dia melihat Yesus anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa artinya duduk di sebelah kanan? Ini bukan masalah posisi di sebelah kanan, tapi ini ada maknanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini berarti bahwa Yesus Kristus saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus penguasa di bumi dan di sorga. Maka di Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dia berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Ini artinya saudara, otoritas segala kekuasaan baik yang di sorga maupun di bumi ada di bawah tangan, ada di bawah kendali dan otoritas Kristus. Amin saudara.
Oleh karena itu saudara-saudara, kenaikan Kristus menjadi penting bagi saudara dan saya. Menyatakan ketuhanannya, menyatakan kealahannya. Posisi duduk di sebelah kanan saudara menyatakan, perkataan duduk di sebelah kanan menyatakan dia berkuasa atas segala sesuatu. Anda tahu kalau dalam pernikahan biasanya ketika ada pertukaran tempat, posisi suami ada di sebelah kanan istri. Itu menyatakan suami sebagai kepala atas istri. Kalau kita melihat posisi duduk daripada presiden selalu di sebelah kanan wakil presiden. Itu menyatakan bahwa presiden memiliki otoritas atas segala sesuatu. Dia berarti Tuhan. Dia berarti Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Duduk di sebelah kanan menyatakan bahwa dia Tuhan. Dia adalah Allah. Tidak ada saudara-saudara tokoh agama apapun dalam dunia ketika dia menyatakan diri naik ke surga. Di mana posisinya? Kita tidak tahu. Siapapun dia. Hanya Yesus yang dicatatkan oleh Alkitab. Baik di 1 Petrus 3 ayat 22, Ibrani 10 ayat 12, Kisah Rasul 7 ayat 56. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Apa implikasinya bagi saudara dan saya? Apa maknanya bagi saudara dan saya duduk di sebelah kanan? Yang pertama saudara, hanya dia yang layak disembah. Filipi 2:10-11, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya dia yang layak disembah. Hanya dia satu-satunya yang layak diakui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan yang memerintah dalam hidupmu, yang dapat mengendalikan apapun juga. Di dalam kehidupan semua orang. Hanya Yesus Kristus. Berikutnya apa implikasinya? Hanya dia satu-satunya sumber kehidupan. Yohanes 1 ayat 4 jelas berkata bahwa Yesus Kristus adalah hidup itu sendiri. Di dalam dia ada hidup. Jika tidak ada Yesus, saudara, enggak ada kehidupan. Hanya di dalam dia sumber kehidupan. Manusia boleh menjanjikan apapun. Tokoh orang-orang besar boleh menjanjikan apapun, tapi tidak ada satu pribadi yang dapat menjanjikan kehidupan. Berarti semua makhluk hidup, semua yang ada dalam dunia ini, sumbernya hanya satu, yaitu Yesus. Yang ketiga saudara, apa implikasinya bagi saudara dan saya? Hanya kepadanya segala sesuatu bergantung. Roma 11 ayat 36 jelas berkata bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau begini saudara, berarti jemaat bangga memiliki. Kalau Yesus Kristus hadir dalam hidup, dia mengendalikan segala sesuatu. Oleh karena itu jangan takut. Saat ini walaupun kelihatannya bumi goncang, semuanya kelihatannya tanpa ada harapan kelihatannya. Tapi saudara, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah naik ke sorga, menyatakan ketuhanannya. Dia mengendalikan hidupmu. Dia memimpin hidupmu. Dia menolong engkau. Kalau dia sebagai sumber kehidupan, hanya kepadanya engkau meminta. Hanya kepadanya engkau bisa berharap. Hanya kepadanya engkau dapat hidup. Kalau dia adalah Tuhan, engkau bergantung, tidak akan kecewa kepadanya, saudara. Tapi kalau di dalam dunia ini, semuanya yang ada adalah karena tidak ada kepastian sama sekali. Oleh karena itu khotbah saya hari ini, firman Tuhan mengajak kita, yuk kita menundukkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikutnya saudara, karena dia satu-satunya sumber kehidupan, tidak ada yang lain. Hanya kepada dialah saja engkau meminta. Karena dia satu-satunya tempat bergantung saudara. Jangan ada gantungan lain dalam hidupmu. Apakah itu manusia? Karena Alkitab berkata celakalah, terkutuklah mereka yang bergantung kepada manusia.
Tapi diberkatilah mereka yang percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Dan itu saudara penting. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena segala sesuatu ada di bawah otoritasnya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa pentingnya? Mengapa saudara? Bahwa kenaikannya itu saudara-saudara. Bagi saudara dan saya itu menjadi jaminan bagi masa depan. Karena kenaikannya ke surga menyatakan pengharapan bagi orang percaya. Dalam ayat 11 kisah Rasul di sana, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada janji di sana saudara yang diberikan ketika dia naik ke surga, bukan hanya naik tanpa dia meninggalkan pesan, tanpa memberi pengharapan. Dia meninggalkan begitu saja. Namun dia berkata bahwa malaikat itu berkata, Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Itu memberikan pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah seperti sauh yang kuat. Yang dilabuhkan ke dasar laut. Sama seperti kapal saudara ketika bersandar. Sauh pasti diturunkan agar keseimbangan dari kapal ini. Dia tidak terhanyut. Pengharapan diberikan oleh Tuhan. Bukan pengharapan kosong saudara. Dan Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar pengharapan kita adalah iman kepada Kristus Yesus. Kenaikannya ke surga memberikan pengharapan. Kenapa saudara-saudara? Bahwa kenaikan Yesus ke surga layak untuk menjadi pengharapan bagi kita. Mengapa kita layak memiliki pengharapan pada waktu Yesus Kristus naik ke surga? Alkitab berkata kenapa saudara? Dalam Yohanes 3 ayat 31 dikatakan. Karena dia berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Hanya orang yang berasal, pribadi yang berasal dari surga, yang boleh menceritakan tentang surga. Hanya orang yang berasal dari surga yang boleh menceritakan tentang surga. Kalau ada pribadi yang menceritakan tentang surga, dia bukan berasal dari sana. Itu pembohong dan itu penyesat. Tapi Yohanes 3 ayat 31 berkata, Yesus asalnya dari surga, maka dia kembali ke sana. Kalau ada orang, ada ajaran, ada agama yang menawarkan surga, saudara, itu semua pembohong. Itu semua penyesat. Karena tokoh-tokoh mereka bukan berasal dari sana. Tokoh-tokoh agama itu sama seperti saudara dan saya berasal dari bumi ini yang belum pernah pergi ke surga. Tapi Yesus, dia berasal dari sana. Ketika dia bercerita tentang surga, karena dia berasal dari sana, itu layak dipercaya. Kemudian saudara, kenapa saudara-saudara kita layak memiliki pengharapan pada Kristus yang telah naik ke surga? Karena dia menjadi pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Dia masih melakukan sesuatu di sana. Dia menjadi pengantara, pendoa syafaat di hadapan Bapa. Sehingga kita tidak perlu khawatir karena Yesus sendiri menjadi pengantara bagi saudara. Menjadi juru syafaat bagi saudara. Oleh karena itu saudara, dunia memberikan pengharapan enggak? Dunia menakutkan saudara. Apalagi peristiwa corona saat ini saudara, semuanya mengutip dari Hotman Paris mengatakan percuma juga punya Ferrari, mobil mewah enggak bisa. Ada kutipan-kutipan di status WA misalnya, mau baju merek apapun enggak ada artinya sekarang, enggak bisa dipakai.
Semua nggak ada bisa. Nggak ada bisa apa-apa. Mungkin dulu kita berkata bahwa semuanya bisa. Dengan segala sesuatu, dengan harta kita nggak bisa. Tapi bagi saudara, pengharapan satu-satunya yang pasti adalah Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dia pengantara, dia tahu keluh kesahmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu apa yang engkau perlukan. Dia bersyafaat di hadapan Bapa untuk kamu. Jangan khawatirkan tentang bagaimana masa depanmu. Harapanmu ada di dalam Yesus Kristus yang naik ke sorga. Apa implikasinya bagi saudara dan saya? Implikasinya adalah berharaplah hanya kepadanya karena ia setia. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan. Pengharapan itu saudara. Kenapa kita berharap kepadanya? Karena ia setia. Dia tidak akan mengingkari janjinya pada saudara. Di dalam Alkitab ini banyak janji-janji yang dia berikan kepada saudara. Anda boleh membaca apapun janji Tuhan. Walaupun dunia goncang, dunia menakutkan, tapi janji Tuhan pasti. Tuhan Yesus berjanji kepadamu. Karena dia berasal dari sorga, maka dia berkata dan menceritakan tentang sorga, membawa engkau ke sorga. Itu sesuatu yang bukan omong kosong, tapi sesuatu yang lahir atau yang pasti dalam kehidupan. Kita mendengar saudara banyak orang bercerita tentang sorga, menceritakan oh sorga itu indah lain sebagainya, itu hayalan. Tokoh agama, bahkan agama-agama besar di dunia ini, itu hayalan karena mereka enggak berasal dari sana. Tapi Yesus berasal dari sana. Ketika dia bercerita atau menyampaikan tentang sesuatu, khususnya tentang sorga. Berarti itu bukan kabar bohong. Yang ketiga, saudara, mengapa menjadi jaminan kita kenaikan Kristus? Menyatakan kepastian bagi semua orang percaya. Pengharapan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kepastian. Karena Yesus naik ke surga, saudara. Ayat yang ke-11, ada janji yang pasti, ada kepastian di sana dikatakan. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini menyatakan apa saudara? Kepastian, dia pasti datang. Dia pasti menjemput saudara sesuai dengan janjinya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, Yohanes 4 ayat 14 ayat yang ketiga. Dia pasti datang kembali untuk membawa kita di mana dia berada. Dia katakan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan waktunya tiba, setelah tiba waktunya nanti aku akan datang kembali. Membawa kamu di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kepastian itu saudara. Kenapa kita menjadi takut kalau ada janji Tuhan seperti ini? Dunia bukanlah tempat kita yang abadi. Petrus menyatakan orang percaya itu seperti perantau. Paulus mengatakan kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia ini, tapi kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Suatu saat dia menjemput saudara. Dia memberikan tempat yang pasti. Tidak ada yang dapat menggoyahkan kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini. Seandainya pun saudara, kita meninggalkan dunia ini sekarang ini. Kenapa menjadi takut? Anda dan saya pasti bersama dia di sorga. Amin saudara. Itu kepastiannya saudara. Berikutnya kalau kita melihat saudara yang dikasih Tuhan. Ayat
Yang berikutnya dia menyediakan tempat yang pasti bagi saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dia berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Wow, kalau kita semua saudara yang ada di GGP Immanuel, saya yakin kita semua punya tempat di sana. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagimu. Dan suatu saat dia datang, sama seperti yang disampaikan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ini. Dia akan datang kembali. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Berapa waktu yang lalu saudara kita sering mendengar ada orang mengklaim Yesus Kristus datang atau dia menjadi pengganti Kristus. Itu ajaran sesat saudara-saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan. Ya, Alkitab jelas ayat 11 mengatakan sama seperti waktu dia naik dapat dilihat dengan mata jasmani. Waktu dia datang pun sama saudara-saudara. Dapat dilihat dengan mata jasmani. Dan dia menjemput kita di udara, kita bertemu di udara. Dan di sana dia akan membawa kita ke sorga. Kalau kita percaya saudara-saudara bahwa di masa waktu diam dunia ini ada kesusahan besar, Anda dan saya akan bersama dengan Tuhan menikmati perkawinan anak domba. Selama kita nanti di sorga bersama-sama dia, kita saudara menikmati sukacita yang luar biasa. Apa implikasinya? Kalau kita memiliki kepastian, bersukacitalah. Walaupun saat ini kita mengalami kesulitan. Yuk kita bersukacita. Jangan menjadi sedih dengan situasi saat ini. Jangan membuat kita terpuruk seolah-olah harapanmu tidak ada lagi. Tapi bersukacita. Karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita. Karena kita sebagai perantau-perantau di dunia ini. Dunia ini bukan tempat abadi bagi saudara. Tapi dunia inilah tempat untuk kita hanya berkarya bagi Tuhan dalam kesementaraan. Tapi nanti dia akan membawa kita. Apa implikasinya bagi saudara dan saya? Jangan percaya tentang ajaran-ajaran sesat. Tentang kedatangan Kristus kedua kali. Karena saudara-saudara seperti yang saya sampaikan tadi. Kedatangannya yang kedua kali itu. Sama seperti waktu dia naik ke sorga. Dilihat dengan mata jasmani. Bukan sesuatu yang tidak terlihat. Jelas malaikat itu berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya saudara-saudara, pribadi yang sama yang naik ke sorga, pribadi yang sama juga akan turun menjemput kita. Pribadi yang sama yang naik ke sorga itu adalah pribadi yang sama juga akan kita lihat suatu saat nanti. Oleh karena itu, 3 kebenaran ini saudara. Mengapa kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi jaminan yang pasti buat saudara dan saya. Yang pertama, bahwa kenaikan Yesus ke surga menyatakan supremasinya atas segala sesuatu. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga berarti saudara-saudara menyatakan pengharapan bagi semua orang percaya. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga menyatakan kepastian bagi semua orang percaya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya tahu mungkin ada Anda yang takut saat ini. Anda ada khawatir. Ada merasa putus pengharapan. Tapi firman Tuhan hari ini kiranya meneguhkan kita. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Angkat tanganmu yang satu ke atas dan taruh tangan yang satu di dadamu. Bapa Sorgawi, sebagai hamba Tuhan, hambamu telah selesai menyampaikan firman-Mu kepada seluruh jemaat.
Berkatilah firman-Mu yang telah disampaikan karena Engkau pemilik firman. Hanya firman yang dari Tuhan yang berkuasa, yang mampu mengubahkan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang ada di GGP Immanuel Tuhan. Biar mereka sungguh-sungguh meresapi, memahami tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang menyatakan ketuhanannya atas segala sesuatu. Kalau Dia Tuhan, maka hidup kami bergantung sepenuhnya kepadanya. Sumber hidup kami satu-satunya hanya Yesus Kristus. Hanya kepadanya saja kami mengabdi dan menyembah, menyerahkan hidup. Oleh karena itu bila seluruh jemaat mengabdi, menyerahkan hidup, tunduk kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya jemaat mengerti bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dunia ini tidak ada kepastian dan pengharapan. Namun di dalam Yesus ada kepastian dan pengharapan. Bangkitkan iman jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin mereka saat ini lagi terpuruk. Engkau Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan mereka. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus sanggup memberikan kekuatan yang tanpa batas kepada setiap umat Tuhan. Berkati anak-anak dari jemaat-Mu Tuhan. Dalam masa COVID-19 ini Tuhan, sesuatu yang tidak gampang. Namun Tuhan Engkau sumber hidup mereka. Sumber segala sesuatu. Engkau mencukupkan. Mungkin dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, banyak hal Tuhan yang mengkhawatirkan bagi umat Tuhan. Tapi Yesus yang telah naik ke sorga adalah kepastian yang sanggup menolong umat-Mu. Diberkati setiap kepala rumah tangga. Diberkati setiap suami, diberkati setiap ibu rumah tangga, diberkati istri, dan diberkati anak-anak, diberkati rumah tangga pekerjaan dari umat-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh memberkati, menguatkan kita. Kita mendapatkan pelajaran yang berharga, pengajaran yang berharga. Dan saya berdoa supaya kita tidak menjadi hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, besok kita akan memulai ibadah doa 10 hari. Saudara ya. Nah ini kesempatan yang indah, kesempatan yang istimewa saudara. Saya percaya saudara yang dengan rutin mengikuti doa 10 hari setiap tahun. Pasti saudara mengalami berkat Tuhan. Banyak hal yang baru yang kita terima di dalam doa 10 hari saudara. Untuk itu tahun ini jangan lewatkan. Meskipun kita akan beribadah di rumah kita, tapi saudara tidak menyurutkan semangat kita untuk kita tetap melakukan doa 10 hari. Besok kita akan mulai, saudara simak informasi yang akan diberikan lewat handphone saudara, lewat WA. Ya, saudara akan diinfokan link-link khotbah untuk doa 10 hari. Ya, pastikan saudara selama 10 hari kita berdoa. Ya, dan kita akan menikmati kemenangan dalam kehidupan kita ya. Saya tunggu saudara walaupun sekedar dalam online. Tapi kita bersama-sama ya. Itu saja pengumuman saya saudara. Hari Minggu besok kita tetap ada ibadah pagi. Jadi hari Minggu khusus ada ibadah pagi. Dan ada sorenya ada doa 10 hari. Ya saudara ya itu saja. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur ibadah yang istimewa boleh terselenggara dengan baik. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Dan Tuhan berkenan atas ibadah kami. Kiranya apa yang kami perbuat menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami persembahkan, hanya kami persembahkan buat Tuhan. Dan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tim MPS, hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan. Tim MPS juga yang membuat video ini untuk kita boleh nikmati beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapak, dan besok kami akan memulai doa, rangkaian doa 10 hari bersama-sama. Kiranya kami boleh menghayati iman Pentakosta kami. Kami tahu bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kami. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami dalam kami menjalani doa hari lepas hari. Sampai kepada hari yang ke-10, kami mengalami kemenangan dalam kehidupan kami. Kami merayakan kemenangan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan Tuhan atas hidup kami hari ini. Tuhan memberkati kami, setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, Tuhan memberkati kami. Kalau ada yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, kalau ada yang dalam kesusahan, dalam kesulitan, Roh Kudus hiburkan. Roh Kudus jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari setiap kita angkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, bawalah berkat Tuhan. Karena kasih Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar atas kita. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, Dia yang tinggal dalam hidupmu, Dia yang akan berjalan bersama dengan kau, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.